roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pagi ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang buah roh yang terakhir, yaitu adalah self-control gitu ya, penguasaan diri. Nah, kita sama-sama buka firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata yang namanya self-control atau penguasaan diri ini secara teori gampang gitu ya. Kalau kita baca penguasaan diri, tapi dalam prakteknya sehari-hari ini hal yang tidak mudah, tidak gampang ya. Dan dibilang di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, kontrollah dirimu. Nah, saudara, apa yang harus dikontrol gitu ya dalam penguasaan diri ini? Saya akan coba sharing kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengkontrol diri kita, yaitu di sini mengontrol emosi kita gitu ya. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus memperhatikan juga tentang jiwa kita ini, karena ternyata uh, kurang lebih 20 tahun ini saya melayani gitu ya, melayani orang juga pelepasan, dan kadang-kadang ada yang membuat orang itu nggak bisa maksimal bertumbuh imannya. Ternyata faktornya salah satu adalah kejiwaan ini. Nah, pentingnya pengendalian diri itu karena kita ini adalah anak-anak Allah. Hidup kita adalah cerminan dari iman kita. Amin ya saudara ya. Kepada siapa kita percaya, itu akan membentuk pikiran dan perilaku kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, otomatis kita akan bertumbuh, makin mengenal Yesus, dan sifat perilaku kita harusnya menjadi to be like Christ, makin mirip Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau kita menyembah setan, sudah pasti kita terarahnya makin mirip dengan yang kita sembah, yaitu si setan itu. Cuma dua pilihan, ikut Tuhan atau ikut hantu, gitu ya. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar. Nah, kita belajar tentang pengendalian diri karena kita ini kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita belajar taat, dan pengendalian diri ini adalah sikap untuk menghormati Tuhan dan menghargainya yang telah menyelamatkan kita. Nah, pengendalian diri ini perlu kita pelajari supaya kita terhindar dari banyak masalah, terlindungi, karena pengendalian diri ini juga adalah usaha kita. Kita terus belajar untuk mengendalikan diri kita, karena supaya kita ini bisa berfungsi maksimal menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terangnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita belajar menjadi teladan gitu ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 25 ayat 28 berkata begini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya kota yang nggak ada tembok pelindung ya, tidak ada perlindungan gitu. Nah, Amsal 16 ayat 32 juga berkata, orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara terkasih, penting sekali ternyata yang namanya pengendalian diri ini. Dalam hal ini, saudara mau sama-sama belajar bahwa kita ini harus punya kecerdasan secara emosi. Apa sih itu kecerdasan secara emosi? Yaitu bagaimana kita mengendalikan diri kita ya. Kecerdasan emosi itu yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengelola, dalam mengontrol emosinya. Ya, kita ini harus bisa mengontrol emosi kita
ya saudara, dan kita juga belajar supaya ketika kita bisa mengontrol juga emosi kita, kita akan mudah, akan gampang juga berelasi dengan orang lain. Tujuannya supaya kita apa? Supaya kita juga sehat secara mental, sehat secara fisik, dan yang kedua juga kita apa? Kita bisa memahami orang lain, bisa mengasihi orang lain, dan yang ketiga kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, gitu ya. Nah, saudara, di dalam pelayanan, kita semua pasti punya pengalaman ya, berinteraksi dengan banyak orang, dengan jemaat, dengan rekan, dengan banyak orang di sekitar kita. Dan kita lihat ternyata orang-orang yang boleh dibilang level rohaninya juga sudah cukup bagus, sangat mumpuni dengan pengetahuannya, dengan pengalaman pelayanannya. Tetapi terkadang saudara yang kita temui adalah orang ini sangat-sangat bermasalah untuk emosinya gitu ya. Emosinya tuh boleh dibilang meledak-ledak gitu ya. Nggak bisa kontrol emosi. Kalau sudah marah, wow, setan pun takut gitu ya. Nyaris nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, ini nggak bagus ya, saudara. Ini masalah mental sebenarnya. Kalau kita lihat hari-hari ini ya di media-media yang kita dengar ada polisi gitu ya, polisi seorang penegak hukum. Dia bisa memperkosa anak kecil, bisa melakukan kejahatan, padahal mereka sendiri adalah penegak hukum. Yang di Bandung kasusnya seorang dokter PPDB bisa memperkosa keluarga pasien yang sedang menunggu. Padahal kurang apa, saudara? Secara akademis pinter, ya dari keluarga dokter juga, tapi kok bisa melakukan tindakan asusila seperti itu? Padahal dia seorang dokter gitu ya. Nah, ini kalau dipikir secara akademis, mereka ini orang-orang pinter. Nah, apalagi juga saya lihat banyak sekali juga pendeta gitu ya, bahkan di media sosial, pendeta yang menganiaya istrinya gitu ya. Banyak sekali problem-problem itu karena mental, emosi yang boleh dibilang rendah ya, rendahnya kecerdasan emosi dari orang itu. Kenapa dia nggak bisa mengendalikan dirinya gitu ya? Padahal secara akademis ya orang-orang yang pintar, cerdas, kurang apalagi ya, apalagi di dalam pelayanan. Saya lihat banyak sekali juga problem-problem orang tuh sebenarnya lebih kepada tidak cerdas secara emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Indikatornya apa nih kalau dibilang emosinya tuh bermasalah gitu, ada problem di emosinya dia nggak bisa mengendalikan diri gitu ya. Nah, saudara, indikatornya apa? Ya, kalau kita lihat emosinya nggak sehat, nggak bisa mengendalikan diri. Satu ya, saudara, dia tidak bisa mengendalikan marahnya ya, gampang marah, gampang kecewa, gampang frustasi. Ya, juga berikutnya adalah apa? Sulit mengambil keputusan, pikirannya negatif aja. Ya, berikutnya adalah apa? Tidak punya kesadaran diri. Dia nggak sadar gitu loh sebenarnya dengan dirinya apa yang terjadi dengannya. Orang lain mungkin di sekitarnya yang udah nggak suka sama dia karena sikap dan perilakunya, perkataannya, perbuatannya, emosinya yang nggak bisa ditahan, nggak bisa, yang benar-benar di luar kontrol ya saudara. Tapi dia nggak sadar gitu ya. Berikutnya apa? Orang yang tidak bisa menerima kritik. Kalau dikritik sekalipun rohani banget ya, ya mau pemimpin, mau siapa coba kalau kena kritik. Wah, autopilot marah ya, nggak suka, membenci, sangat reaktif gitu ya. Nah itu, saudara, tidak bisa menerima kritik. Terus apa? Tidak puas, tidak bahagia. Terus berikutnya apa? Tidak mampu juga mengenali emosi orang lain. Boro-boro. Emosinya sendiri, dia nggak bisa paham apa yang terjadi dengan dirinya. Bagaimana dia mau paham dengan orang lain? Ya, tidak punya kepekaan dengan orang lain. Nggak peduli dengan perasaan orang lain. Ya, berikutnya adalah apa? Selalu merasa benar. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Dia bermasalah dengan emosinya, tapi dia nggak sadari. Selalu merasa dia yang paling benar. Ya,
sehingga dia gampang menghakimi, gampang menyalahkan orang. Nah, saudara, kita mesti belajar gitu ya, belajar mengatasi gitu ya. Jangan-jangan ini ada di dalam diri kita ya, problem-problem emosi. Dan ini banyak sekali penyebabnya ya. Penyebab-penyebabnya emosi yang belum selesai, luka batin yang belum sembuh, banyak hal saudara. Sehingga ada trigger, ada pemicu sedikit aja. Orang itu bisa meledak-ledak gitu ya. Sampai orang juga bisa bingung, ini anak Tuhan apa anak hantu sih gitu ya. Nah saudara, ini ada realita kehidupan yang kita temui. Ya, sangat-sangat related dengan kehidupan kita kalau kita lihat kehebatan orang yang kayak apa. Contohnya di anggota DPR kalau kita juga lihat ya, ada juga orang kalau lagi rapat di DPR ternyata sampai emosinya meledak-meledak, saling marah, saling tudingnya seperti apa. Nggak elegan gitu ya, marahnya padahal itu di depan umum gitu. Nah, itu saudara problem-problem yang kita perlu perhatikan. Ya, nah, saudara, kita mau sama-sama belajar bahwa ada seorang ahli ya, Daniel Goleman, di mana dia menyebut ada 5 indikator kecerdasan secara emosi. Kita harus belajar kecerdasan emosi ini, ya, supaya kita bisa praktekkan itu di dalam lingkungan keluarga dulu. Ya, saudara, kita perlu tahu kecerdasan emosi ini, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi ini, saudara. Dan sebenarnya di dalam dunia ini, dalam ilmu pengetahuan, kita bisa mengenal ada 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan IQ ya, intelektual, kecerdasan emosi, ya ada kecerdasan spiritual, sosial, ada linguistik, ya kecerdasan dalam berbahasa, kecerdasan visual, ada juga kecerdasan kinestetik orang yang olahragawan gitu ya. Nah, saudara, ternyata dalam penelitian bahwa orang yang eh, punya kecerdasan kan IQ intelektual yang tinggi itu menyumbang kesuksesan 20% saja. Tetapi kalau yang punya kecerdasan secara emosi itu menyumbang kesuksesan sampai dengan 80%. Nah, ini sangat realistis banget ya, saudara, karena kalau kita lihat di lingkungan pekerjaan dimanapun, orang pintar sehebat apapun, tetapi kalau dia sangat-sangat emosional, itu malah menjatuhkan reputasi orang tersebut. Ya, saudara, nggak hanya di dunia uh, sekuler, tapi di dunia rohani juga seperti itu. Nah, kita mau sama-sama belajar lima indikator kecerdasan emosi ya saudara. Pertama, saudara adalah apa? Self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Coba kita cek and recheck. Apa sih yang paling sering memancing emosi untuk kita marah? Gitu ya. Kemampuan ini, saudara, kita perlu menggali gitu ya. Apa sih yang paling sering membuat saya marah, emosi? Nah, kecerdasan ini yaitu apa? Kita cerdas dalam apa? Sadar diri. Kalau orang nggak sadar diri susah, saudara. Ya, jangan-jangan gitu ya. Contohnya penyakit fisik. Jangan-jangan dia sudah penyakit COVID, tapi dia bilang, oh saya cuma flu aja, flu biasa. Ya, nah jangan-jangan dia punya problem emosi yang berat, luka emosi yang berat, tapi dia merasa dia biasa-biasa aja, nggak ada masalah itu. Tapi sementara orang di sekeliling dia udah benar-benar udah gerah dengan sifat dan perilakunya. Nah, ini kita perlu mengenali emosi pribadi. Mengenali emosi pribadi salah satu cara juga mendengarkan apa kata orang-orang di sekeliling kita tentang siapa kita. Ya, ada label orang tuh mencap kita seperti apa. Kalau orang dekat dengan kita nih, orang tuh cenderung jadi tahu, oh si ibu ini sifatnya seperti apa. Oh dia ini baik hati, oh dia ini pemarah, dia ini orangnya cepet down atau cepet stres gitu ya. Coba kita mendengarkan label apa kata orang tentang diri kita, membuka hati untuk supaya apa? Kita tuh tahu sadar diri itu ya. Jangan-jangan kita ini nggak sadar diri. Saudara Daud di Mazmur 139 ayat 23 dan 24 itu Daud berkata,
selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini luar biasa ya. Saya melihat Daud ini betapa dia sangat orang yang rendah hati. Dia berkata kepada Tuhan, selidiki aku. Saudara, dia minta sama Tuhan, selidiki aku, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Nah, ini satu sikap kerendahan hati yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang nggak sadar diri bahwa kita ini troublemaker, mungkin bermasalah di mana-mana, ya berelasi dengan siapapun ribut terus kita nggak sadar gitu loh. Lah, ini benar-benar saya belajar banget. Ya Tuhan, luar biasa ya. Daud ini dia berkata tuh kepada Tuhan tuh, selidiki aku, saudara, selidiki. Nah, penting banget untuk apa? Kita tuh punya kesadaran diri. Siapa kita? Kenapa ya saya emosi banget kalau saya mengalami peristiwa apa? Itu yang pertama, saudara. Salah satu indikator dari kecerdasan emosi yaitu pertama, kesadaran diri, self-awareness. Yang kedua adalah self-regulation, pengaturan diri, mengatur diri, kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi, kemampuan untuk mengkontrol diri dan emosi. Nah, saudara tidak hanya sadar, tapi kita harusnya punya kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosi kita. Ketika kita tahu, oh ternyata saya ini, kalau ada peristiwa seperti ini, kalau ada orang ngomong seperti ini, membuat saya marah. Penyebabnya apa? Kita cari tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Nggak sampai di situ, kita harus punya kemampuan untuk mengelola itu semua. Oh, ternyata saya tuh mengalami hal seperti ini, kejadian-kejadian yang saya nggak suka, pada akhirnya itu memicu untuk saya emosi, untuk marah, untuk sedih, dan kita harus punya kemampuan untuk apa? Mengendalikan ini, mengatur, ya, memanage emosi kita. Saudara, kita butuh siapa? Roh Kudus sebagai roh penolong. Supaya kita bisa mengkontrol itu, kita bisa mengelola itu. Kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, nggak akan bisa. Yang ketiga adalah apa? Self-motivation atau memotivasi diri. Kemampuan untuk apa? Dapat melakukan atau mencapai sesuatu. Punya ketahanan terhadap kegagalan, resilience. Kita harus punya ini, saudara. Karena apa? Hanya kita yang bisa menolong diri kita bersama dengan Roh Kudus. Mau nggak dipimpin oleh Tuhan? Mau nggak sih kita bangkit dari semua itu? Harus punya motivasi diri, harus tahan, harus bangkit dari semua emosi-emosi yang negatif ini. Berikutnya adalah apa, saudara? Empati, kemampuan untuk mengenali dan memahami juga emosi orang lain. Kita hidup bersama orang lain dimulai dari mana? Dari keluarga. Ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita dimulai dari keluarga ini, punya nggak kita kemampuan untuk apa? Mengenali emosi orang lain. Jangan-jangan kita menjadi orang tua yang egois gitu ya, selalu tentang all semua tentang saya yang harus dihormati lebih, saya yang harus dihargai lebih, anak-anak harus tunduk taat. Yes, betul. Tapi jangan-jangan anak kita menjadi anak-anak yang tertekan, anak-anak yang mungkin penuh dengan luka batin, karena apa? Kita nggak memahami orang-orang yang ada di sekeliling kita, nggak memahami apa sih yang sedang mereka rasakan, nggak memahami gitu loh. Apa yang sedang mereka alami? Mereka mungkin sedang mengalami juga problem-problem emosi dan kita tidak punya kepedulian untuk itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan, dimulai dari dalam keluarga. Kenali pasanganmu, kenali anak-anakmu, kenali orang-orang di sekelilingmu yang berinteraksi denganmu, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Enggak hanya kita-kita terus. Jangan egois, hanya semua tentang saya, perasaanku, pikiranku, mau-mauku.
All about me, I and myself. Wah, kalau itu udah dunia kita semua tentang saya. Susah, saudara. Ikut Tuhan kan nggak boleh egois ya. Kita harus perintah Tuhan kan vertikal horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan hukum yang sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum vertikal horizontal ini. Kita harus terus belajar, saudara. Bagaimana kita menguasai diri kita dimulai dari dalam keluarga. Jangan jauh-jauh dulu, dimulai dari dalam keluarga. Karena terkadang keluarga itu, orang-orang di sekeliling kita menjadi tempat apa? Pembuangan emosi negatif. Ya, di gereja kita, oh bahasa rohnya udah menembus langit ketujuh. Luar biasa canggih bahasa rohnya. Sampai di rumah, maki-maki, marah-marah. Mau kucing, kayak mau tetangga, mau siapapun yang ada di rumah, bisa gitu emosinya meledak-ledak nggak terkendali. Hati-hati, ya. Jangan reputasi kita di luar tuh baik, dilihat orang baik, nggak taunya di dalamnya hancur. Ya, yang bisa menilai yang paling jujur kan adalah orang-orang yang di sekeliling kita dimulai dari keluarga ataukah pembantu kita yang tahu gitu ya siapa sebenarnya orang ini ya sifat karakter emosinya yang paling tahu adalah orang yang ada di rumah bukan di luar sana. Di luar sana kita bisa oh tersenyum hahaha oh, baik kelihatannya baik tapi apakah orang dari rumah orang yang tinggal bersama dengan kita pasangan kita anak-anak kita. Apakah kita punya empati sama mereka? Apakah kita peduli dengan apa yang mereka alami? Apakah kita mengasihi mereka? Kita sama-sama menilai ya, saudara, diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah social skill, jadi itu kemampuan juga untuk bersosial, kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu dari 5 indikator ini, mari kita sama-sama belajar ya. Self-awareness, kesadaran diri, self-regulation, pengaturan diri, mengatur. Yang ketiga adalah self-motivation, motivasi diri. Yang keempat, empati. Dan yang kelima adalah kita harus punya social skill. Kemampuan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Karena orang di sekeliling kita, tetangga kita, teman kita, nggak akan tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sebagaimana apakah kita rajin ke gereja lah, kita rajin Bible study. Orang tuh nggak melihat itu, orang di luar sana. Mereka akan melihat apa? Ketika kita bersosialisasi, kita baik nggak sih? Positif nggak dalam bersosialisasi dengan orang lain? Gitu ya. Jangan sampai di mana dia, di situ orang tuh lari gitu ya, karena tahu sifat dan karakternya. Kalau lihat orang itu langsung tepok jidat, aduh, itu saudara kan sudah mempermalukan nama Yesus, nggak memuliakan namanya gitu ya. Karena sifat dan perilaku perkataannya juga, wow, nggak enak banget, saudara. Nah, boro-boro kita mau menginjil, lihat perilakunya aja seperti itu, orang udah nek duluan, gitu ya. Dan nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama belajar dari setiap kesalahan, ya. Kita nggak mungkin sampai di titik ini, ada proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Salah satunya Tuhan tuh mau supaya kita belajar untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita. Ya, amin ya saudara, kita semua punya proses-proses tersendiri. Bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Gak mudah, pasti ada yang namanya dikikis, diuji gitu ya. Iman itu kan aspek iman banyak hal ya saudara. Salah satu diuji imannya, diuji perilaku kita juga. Ya, saudara, iman tanpa perbuatan kan mati. Ya. Nah, orang melihat dari mana iman kita. Orang nggak lihat seberapa banyak kita berdoa, berapa jam waktu yang kita habiskan untuk melayani Tuhan, tapi mereka lihat sikap perilaku setiap harinya kita. Kita berinteraksi seperti apa, gitu ya? Apakah kita pembawa damai? Anak-anak Tuhan kan pembawa damai ya. Ya, mari kita nilai diri sendiri ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Terus bagaimana cara kita meningkatkan ya pengendalian diri emosi ini emosi ini yang harus kita jaga harus kendalikan gimana caranya ya saudara karena kadang-kadang kita sulit kan untuk mengendalikan emosi pertama saudara kenali tipe-tipe kepribadian ya
saya ini kepribadiannya apa, gitu ya. Penting, ya. Makanya penting untuk belajar. Saya pun ketika belajar ini, saudara, saya lebih mengenali diri saya sendiri, lebih mencintai juga, menerima diri sendiri ya, yang tadinya suka menghakimi diri sendiri. Contohnya kayak gini, kenapa ya gue bodoh banget ya? Aduh, kenapa sih saya harus melakukan ini? Aduh, bodoh banget ya saya. Itu sudah menghakimi diri kita sendiri loh. Mengata-ngatain diri kita sendiri bodoh. Apalagi dengan orang lain. Ketika konflik dengan kita, pasti ngata-ngatain orang, perkataan yang negatif. Karena apa? Kita sendiri nggak sadar siapa kita, siapa diri kita. Untuk itu, saudara, bagaimana meningkatkan ya kesadaran emosi ini? Itu pertama kita harus apa? Harus kenali juga tipe kepribadian kita. Supaya kita tahu, oh kecenderungan saya seperti ini. Penerimaan pribadi itu, saudara, penting banget. Karena apa? Ketika kita mengerti siapa ya pribadi saya ini. Mengerti gitu ya. Saudara, penting kita belajar tentang tipe-tipe kepribadian. Saya ini apa sih ya pribadinya? Koleris kah? Orang koleris itu orang yang dominan. Apakah orang yang sanguin, orang yang influence, orang yang suka menyenangkan hati manusia gitu ya, di mana ada dia rame orangnya, ya. Apakah saya ini orang pragmatis ya, orang yang submission, ya, orang yang pragmatis, orang yang sabar, orang yang taat gitu ya, maksudnya orang yang menyenangkan, ataukah orang yang melankolis? Saudara, kalau kita baca di Alkitab, kita bisa mengenali pribadi-pribadi dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ya, orang yang koleris, dominan, pemimpin itu seperti siapa? Paulus, gitu ya. Paulus itu luar biasa ya, kepemimpinannya yang oke banget. Dia itu seorang yang koleris. Petrus si sanguin, ya. Petrus itu sanguin. Kalau orang sanguin itu ngomong dulu baru mikir gitu ya. Makanya dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Oh Tuhan, engkau begini-begini. Pada akhirnya dia menyangkal karena dia ngomong dulu baru dia mikir. Ya, perlu kita pelajari ini sifat-sifat dari sanguin gitu ya. Seorang sanguin seperti apa? Terus di Alkitab kita belajar juga tentang siapa? Abraham. Orangnya pragmatis, ya. Orang yang benar-benar luar biasa gitu loh Abraham ini. Nah, kita perlu mengenali juga kelebihan dan kekurangan. Orang pragmatis seperti apa? Kelemahannya memang dia mudah takut, mudah khawatir, dan Tuhan mengajari dia sampai untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya, menguji imannya. Itu saudara, kalau kita pelajari tipe-tipe kepribadian ini, ada kekuatannya, ada kelemahannya. Nah, ketika kita tahu titik kelemahan dan kekurangan, kita akan mampu menerima diri sendiri, mampu juga untuk menerima orang lain dengan kekurangan dan kelebihannya. Saudara, Musa itu seorang yang melankolis, ya, compliance. Nah, kita belajar apa sih sifatnya si Musa ini gitu ya, orang yang perfeksionis, orang yang rapi, terencana, detail, gitu ya. Kekuatannya dia seorang yang menganalisa, luar biasa orang yang serius. Tapi kecenderungannya dia mudah tertekan, gampang murung, gitu ya. Nah, saudara, dimulai dari sini dulu. Kita mengenali tipe-tipe kepribadiannya. Kita perlu belajar. Ini teori koleris sanguin melankolis ini, pragmatis ini udah ratusan tahun ilmunya. Kita harus terus belajar, jangan sampai nggak mengupgrade diri ya. Ketika kita belajar itu, pengetahuan itu menolong saudara. Saudara di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, bahkan kasih akan semua orang. Saudara, kita ternyata nggak hanya beriman saja, tapi di sini dibilang iman tuh harus ditambahkan juga apa? Kebajikan, kepada kebajikan juga apa? Pengetahuan. Harus banyak belajar, saudara. Banyak sekali belajar. Salah satunya apa? Nggak usah ngerepot-repot belajar dulu. Siapa sih sebenarnya mengenali diri kita sendiri? Ya,
Terus berikutnya apa? Setelah mengenali tipe-tipe kepribadian kita, siapa kita, mengenali juga emosi, kecenderungan emosi dari setiap tipe-tipe kepribadian. Oh, pada akhirnya saya mengenali, saya ini orang pragmatis. Saya, saudara, orang yang pragmatis. Jujur saya nggak suka keributan, nggak suka, maksudnya ada konflik gitu ya. Karena orang pragmatis itu cinta damai gitu ya. Orang yang nggak suka gitu, maksudnya ada konflik-konflik. Tetapi ini pun ada minusnya. Saya menjadi seorang people pleaser. Iya-iya aja, nggak bisa bilang tidak. Saudara, ini pun menjadi kelemahan gitu loh ya. Kelemahan. Jadi kita sendiri harus tahu kelemahan kita ada di mana. Ya, kita mestinya gampang untuk, umpamanya ada konflik, khususnya pragmatis ya seperti saya. Kalau ada konflik yang terjadi, memang saya tampil sebagai pendamai, tetapi cenderung saya nggak bisa tegas. Karena mengasihi si A, mengasihi si B. Nah, ini pun kita terus belajar gimana caranya untuk harus tegas. Saya harus belajar tegas. Jadi setiap kepribadian itu punya kekuatannya, punya kelemahannya. Nah, gimana coba kalau kita nggak belajar? Kalau kita nggak belajar mengenali diri sendiri, boro-boro kita menerima orang lain, kecenderungannya kita pasti akan begini. Memang tuh dasar orang itu begini, begono begini. Dasar itu orang begini, begini. Karena sebenarnya kita nggak paham, nggak mengerti. Saudara, kenapa harus belajar? Karena saya pun belajar dari banyak kesalahan yang saya buat dulu-dulunya. Lama-lama saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa ya. Tuhan itu ajaib banget. Tuhan apa ya, mengubahkan saya dengan banyak hal. Salah satunya dengan ketika saya belajar tentang ini, saudara, mengenali tipe-tipe kepribadian. Akhirnya saya mengenali diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengatasi emosi saya, dan bagaimana saya bisa juga mengembangkan diri saya sendiri gitu, saudara. Dan pertama, kita kenali tipe kepribadian. Kedua, kita kenali emosi yang kita alami, apa yang kita rasa. Kasih nama dengan emosi itu. Saudara, ada eh, banyak orang yang bilang begini, oh kalau marah itu dosa. Bener ya? Di sini ada nggak yang maksudnya bergumul, waduh kalau saya marah saya jadi dosa deh gitu ya. Marah itu dosa nggak? Ini pun masih rancu ya. Kalau ditanya marah itu dosa nggak? Ada yang bilang dosa, ada yang bilang enggak. Saudara, kalau kita bilang marah itu dosa, berarti Yesus berdosa dong. Yesus kan pernah marah, ya. Orang yang berjualan di bait Allah. Yesus marah loh. Berarti Yesus berdosa dong. Dan saudara, kita harus tahu bahwa marah itu tidak dosa. Marah itu salah satu emosi pemberian Tuhan. Saudara, jadi gini ya, emosi ada 5 emosi besar ya yang kita alami. Yaitu bahagia, sedih, takut, marah, kaget. Itu emosi-emosi yang Tuhan kasih ke kita. Komplit. Kita punya perasaan, punya emosi sedih, punya takut, punya rasa marah, punya rasa bahagia. Tetapi kalau psikolog bilang, oh iya ada emosi negatif, ada emosi positif. Menurut saya dalam mengintegrasikan gitu ya, semua emosi itu adalah pemberian Tuhan. It's a gift from God, and then kita mesti terima dengan ucapan syukur. Kita punya rasa bahagia, rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa kaget atau rasa muak. Saudara coba gini, kalau orang nggak punya rasa takut, menyeberang jalan nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Jalan aja terus, ketabrak nggak? Ya ketabrak lah. Karena dia nggak punya rasa takut. Ya, kalau orang nggak punya rasa takut gitu, nggak pernah punya rasa cemas. Nyebrang jalan, nyebrang aja. Coba, kalau kita nggak punya rasa sedih, ketika ada keluarga atau teman orang terdekat kita yang meninggal, terus kita ketawa-ketawa aja gitu, berarti kan nggak normal. Ya, kalau kita nggak punya rasa marah, flat aja. Nggak sehat juga, saudara ya. Jadi semua emosi itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi bagaimana saudara, emosi-emosi ini harus dikendalikan karena apa? Jangan ada di titik ekstrim. Contoh kalau marah, marah itu menjadi dosa. Marah itu harusnya nggak dosa.
Karena di dalam marah itu ada sifat edukasi, mengajar, mendidik. Orang tua kalau nggak marahin anak ketika dia nakal, itu bukan orang tua yang benar. Ya, dia harus marah kalau anaknya melakukan pelanggaran. Ya, karena sifatnya mendidik, mengajar, karena kita mengasihi. Tetapi yang salah itu adalah apa, saudara? Amarah. Ya, amarah artinya dikuasai oleh kemarahan itu. Emosi yang menguasainya. Ya, saudara, takut. Takut itu sebenarnya bukan dosa, ya. Tetapi di batas yang wajar ketika kita ketakutan sudah berlawanan dengan iman. Gitu ya. Sedih, boleh sedih. Beri waktu untuk sedih ketika kita kehilangan orang kita kasih, kita sedih. Ya. Tetapi sedih yang berlebihan menyebabkan penyakit. Gitu. Nah, seperti itu. Kita perlu, saudara. Yang kedua, kita harus benar-benar sadar bahwa kita harus mengendalikan, mengatur emosi kita, memberi nama. Oh, ternyata saya ini saat ini sedang marah. Oh, ternyata saya sedang kecewa. Beri nama emosi-emosi apa sih yang kita alami. Yang ketiga, tindakannya kita harus apa? Refleksi diri. Kenapa sih saya sedih? Kenapa sih saya marah? Ya, ketika kita merefleksi, oh ternyata saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kita merefleksikan diri bahwa kenapa ya Tuhan izinkan ini semua terjadi? Pelajaran apa yang saya dapat? Itu refleksi, saudara. Ya, dari semua emosi-emosi yang kita alami, belajar. Ya, supaya apa? Bisa mengubah persepsi kita dalam penerimaan kita akan masalah, akan emosi yang kita alami. Berikutnya, saudara, pilihlah untuk apa? Bertindak yang benar. Ada firman Tuhan yang mengajar kita. Lewat firman Tuhan, kita diberikan pilihan. Mau mengikuti emosi negatif yang kita alami, atau mau mengikut kehendak Tuhan. Tapi pilihlah yang benar karena kita anak-anak Tuhan. Pasti ada pergumulan yang nggak mudah, yang nggak gampang. Mungkin terkadang Tuhan susah banget untuk mengampuni orang ini. Tetapi pilihlah yang benar ketika kita mau melakukannya dengan kerendahan hati. Ketika kita memilih berlaku yang benar, dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Berikutnya, mari kita punya empati. Empati, bagaimana kalau saya jadi dia? Kalau orang mengalami gitu ya, bagaimana kita memposisikan diri kalau jadi saya seperti apa? Milikilah empati ya, saudara. Kalau kita maksudnya melihat orang yang menderita, kesusahan, orang yang mengalami hal seperti itu, kalau kita punya hati yang berempati, itu luar biasa. Kita bisa turut merasakan, kan Tuhan bilang ya, menangislah dengan orang yang menangis. Gitu. Tuhan mengajarkan kita juga untuk berempati dengan orang. Itu firman Tuhan tuh luar biasa ya, saudara. Terus yang ketujuh apa? Belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa setiap emosi yang saya alami, yang saya hadapi, benar-benar itu menolong kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, penutupnya, saudara, di Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, marilah kita berubah oleh pembaruan budi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Devi, menarik sekali